Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak Saburi. Saya akan melakukan wawancara tentang kesiapsiagaan bela negara dalam nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik, Bapak, saya akan bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang golput pada saat pemilu? Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memilih atau tidak. Namun golput bukanlah hal yang baik. Pertanyaan selanjutnya, kandidat seperti apa yang baik untuk dijadikan pemimpin, Pak? Yang bijaksana dan bisa mengayomi rakyat. Sekarang pertanyaan terakhir, sebagai warga negara yang baik, apakah Bapak rutin melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya? Iya, Contohnya mungkin bisa disebutkan, Pak? seperti membayar pajak kendaraan dan pajak bumi dan bangunan. Baik, terima kasih Bapak Sabri atas waktunya. Bagaimana cara menunjukkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan ekonomi di kehidupan kita sehari-hari? Mungkin bisa kita mulai dari mendukung produk lokal seperti membeli hasil karya dari UMKM. Misalnya saat berbelanja kebutuhan rumah tangga atau makanan, kita bisa membeli dari pasar tradisional atau toko milik warga lokal daripada supermarket besar. Selain itu, kita juga bisa mempromosikan produk-produk itu lewat media sosial agar teman-teman juga ikut tertarik untuk membelinya. Apa sih yang menyebabkan sebagian masyarakat mulai kehilangan rasa cinta tanah air? Menurut saya pengaruhnya itu bisa jadi karena budaya asing. Misalnya banyak yang lebih bangga menggunakan produk luar negeri atau mengikuti gaya hidup luar tanpa menyaring terlebih dahulu. Padahal kita juga punya budaya tersendiri dan produk lokal yang tidak kalah bagus juga. Sikap ini juga bisa membuat kita lupa menghargai apa yang kita miliki. Coba dong sebutkan satu bentuk sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan cinta terhadap produk dalam negeri. Ini contoh yang paling mudah, bisa kita mulai menggunakan pakaian tradisional dari Indonesia ya, yaitu batik. Saya sendiri sering memakai batik saat pergi kuliah atau menghadiri acara-acara formal lainnya. Bahkan sekarang itu kalau ada acara santai pun bisa memakai batik, karena sekarang sudah banyak ya motif batik yang sudah semi formal atau bahkan kasual untuk dipakai acara-acara non formal gitu. Oke, terima kasih. Begitulah jawaban responden kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saat ini saya sedang bersama Bapak Abdullah Afandi sebagai tenaga medis di klinik swasta. Terima kasih Pak atas waktunya. Hari ini kita akan membahas tentang sikap rela berkorban demi bangsa dan bernegara. Baiklah Bapak, menurut Bapak apa sih arti sikap rela berkorban demi bangsa dan bernegara itu sendiri? Yaitu sikap sedia memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta demi kepentingan bersama, demi kemajuan negara, bangsa dan negara itu. Sebagai bentuk nyata, kontribusi apa yang bisa Bapak lakukan saat ini? Dengan cara itu membantu sesama yang membutuhkan pertolongan, misalnya memberikan donasi untuk korban bencana alam Ibu. Yang terakhir nih Pak, Ya. jika suatu saat Bapak diminta atau ditunjuk untuk melakukan kegiatan di daerah yang sedang terjadi bencana alam atau daerah yang rawan bencana, bagaimana sikap Anda? Tentu saja saya bersedia sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai warga negara yang baik dan sebagai bentuk kesadaran saya akan profesi yang saya emban Ibu. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya bersama dengan Abdurrahman Wahid, salah satu ASN dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Baik Bapak, saya mohon izin Pak untuk bertanya tentang kesiapsiagaan bela negara. Baik, silakan.
Bagaimana Pak bentuk bela negara yang Bapak terapkan di tempat kerja? Baik, saya sebagai ASN yang baik, saya harus disiplin dan ulet dalam bekerja. Baik Pak, apakah Bapak selalu membuat jadwal harian? Baik, untuk harian saya buat jadwal. Jadi untuk menata kegiatan-kegiatan setiap harinya, baik itu menjaga kesehatan, beribadah, dan keaktifan dalam bekerja. Bagaimana Pak jika teman kerja Bapak ada yang kurang disiplin dalam bekerja? Itu salah satu tanggung jawab kita bersama sebagai ASN. Kita harus menegur dan mengarahkan supaya kekurangan disiplin itu bisa terpenuhi dan menjadi yang ASN yang baik. Terima kasih. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda Puspita, biasa dipanggil Linda. Saya adalah calon pegawai negeri sipil di UPTD Puskesmas Tambur Barat. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai narasumber kita untuk mengetahui apa sih setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Mari kita sambut narasumber kita, yaitu Kak Ais. Kak Ais. Halo Kak Linda. Apa kabar Kak Ais? Alhamdulillah baik. Oh iya Kak, menurut Kak Ais, bagaimana sih penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari Kak? Ya, seperti acara gotong royong Kak. Ya, bagus sekali Kak Ais ya dengan gotong royong. Lantas bagaimana Kak cara kita menjaga NKRI ini di era globalisasi sekarang? Dengan cara selektif terhadap pengaruh asing Kak. Kak Ais, dengan adanya sosial media sekarang yang berkembang ini Kak, bagaimana sih cara Kak Ais mengatasi hoax yang bertujuan untuk memecah belah negara ini Kak? Ya, dengan cara memilah dan memilih informasi dengan baik Kak. Oh ya Kak Ais, terima kasih ya Kak Ais ya atas jawabannya ya Kak ya. Sama-sama Kak. Atas waktunya, terima kasih Kak.